Gagal jantung, serangan jantung, kelemahan jantung, atau angin duduk. Sebenarnya apa sih perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Ayo kita bahas. Penyakit kardiovaskular sendiri adalah penyumbang angka kematian terbesar di dunia. Tentunya kita perlu banget untuk mempelajari dan juga aware terhadap masalah-masalah jantung dan juga kardiovaskular lainnya. Nah, untuk istilah pertama yaitu gagal jantung. Gagal jantung secara definisi adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, gagal jantung ini sebenarnya ada dua tipe, teman-teman. Yang pertama ada gagal jantung bagian kanan dan juga gagal jantung bagian kiri. Nah, pada gagal jantung sebelah kanan, darah tidak dapat kembali ke atrium kanan, sehingga cairan yang ada di seluruh tubuh akhirnya menumpuk. Bisa terjadi distensi, bisa terjadi edema, bisa terjadi penumpukan cairan di bagian-bagian tubuh tertentu seperti perut dan juga kaki. Sedangkan untuk gagal jantung sebelah kiri, masalahnya itu terletak di ketidakmampuan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akhirnya, darah yang harusnya dialirkan dari paru menuju jantung dan didistribusikan ke seluruh tubuh menumpuk di paru. Nah, ciri-cirinya itu adalah sak nafas, kemudian batuk-batuk, dan rasa nyeri yang hebat. Lalu, kalau kita udah paham tentang gagal jantung, apa sih bedanya dengan serangan jantung? Nah, serangan jantung ini bukan jantungnya nyerang tubuh kita ya, teman-teman. Serangan jantung adalah kondisi di mana sel-sel jantung tidak mendapatkan pasokan oksigen dari darah yang mencukupi. Nah, kalau kita tahu, ada beberapa pembuluh darah yang memperdarahi otot-otot jantung atau miokardium. Di antaranya ada RCA, kemudian LCX, dan juga LAD. Nah, kalau misalnya terjadi penyumbatan di antara ketiga pembuluh darah ini, bisa banget tuh buat jantung kita tidak mendapatkan oksigenasi yang tepat. Walhasil, sel-sel di otot jantung yang seharusnya dapat memompa darah itu mati dan tidak dapat memberikan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, tentunya ini berbahaya banget ya teman-teman, karena serangan jantung adalah kegawat daruratan yang harus ditangani dengan cepat. Duduk seperti yang kawan saya sebelumnya telah beritahu, berkaitan juga dengan penyakit pada jantung, terutama penyakit penebalan atau juga penyumbatan atau penyempitan dari pembuluh darah pada jantung. Biasanya gejala yang dialami pada pasien angin duduk atau angina pectoris yang berkaitan dengan jantung adalah nyeri dada bagian kiri yang menjalar sampai ke pundak atau ke punggung atau ke sampai jari-jari kiri. Untuk jenis angina sendiri dibagi menjadi dua, yaitu angina stabil dan juga yang tidak stabil atau unstable angina pectoris. Untuk yang stabil, biasanya untuk pasien yang sudah minum obat dan semacamnya, hanya ada gejala ketika melakukan aktivitas fisik berat seperti berolahraga, ngangkat beban, berenang, dan semacamnya. Dan untuk yang unstable angina pectoris, biasanya nyeri yang berat ketika sedang beristirahat atau dalam posisi istirahat seperti duduk dan semacamnya. Rasa nyeri yang terjadi untuk yang stabil bisa 10-15 menit, dan untuk yang tidak stabil bisa sampai 15-30 menit. Rasa nyeri yang dirasakan biasanya beragam. Ada yang terasa seperti dipukul terus-terusan, ada yang rasa seperti tertusuk, dan juga yang paling sering ditemukan adalah rasanya seperti tertindih atau ditaruh benda berat di daerah yang nyerinya. Kelemahan jantung atau lebih disebut sebagai kardiomiopati, di mana ada kelainan pada otot jantung. Ada beberapa etiologi atau penyebab dari kelainan jantung itu sendiri. Biasanya ada faktor genetik, sebelumnya ada riwayat gagal jantung atau serangan jantung. Ada 4 jenis untuk kardiomiopati sendiri. Pertama, dilated kardiomiopati atau kardiomiopati dilatasi, yang umumnya terjadi pembengkakan atau pelebaran dari ventrikel pada jantung. Ada juga yang disebut sebagai restrictive cardiomyopathy yang mengalami kekakuan atau hilangnya kemampuan elastisitas jantung untuk berkontraksi. Selain itu juga ada hipertrofi cardiomyopathy atau penebalan pada otot jantung yang tidak normal. Ada juga namanya arrhythmogenic right ventricular dysplasia atau kelainan jantung di mana adanya jaringan parut pada otot ventrikel kanan. Kita berlanjut lagi ke teman saya. Dari istilah-istilah dan kondisi yang udah kita jelasin tadi, sebenarnya ada beberapa faktor nih yang menjadi biang kerok dari masalah-masalah kardiovaskular. Nah, penting untuk kita ketahui, faktor-faktor tersebut adalah kondisi hipertensi, diabetes mellitus, penyakit kolesterol,
dan juga merokok. Dari faktor-faktor tadi, ini bisa banget tuh teman-teman untuk membentuk penyumbatan ataupun juga penyempitan dan juga pembesaran yang berujung kepada ketidakmampuan jantung untuk memompa darah. Nah, kalau udah begitu, jadi paham kan kenapa kita harus menjaga kesehatan jantung? Share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi terkait dengan kesehatan. Cek video-video lain yang ada di channel ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.